Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa ini lebih baik lagi insyaallah. Mudah-mudahan barokah manfaat di dunia dan akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kita diseru Allah dengan seruan yang mesra indah yaitu hai orang beriman yang merasa beriman. Ketika merasa beriman harus perhatikan ayat berikutnya. Yaitu apa? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan pada kalian, pada kita berarti semuanya untuk berpuasa. Ya, sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua termasuk golongan bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu menjalankan ibadah puasa ini maksimal, lebih baik lagi sehingga endingnya, ujung utamanya adalah menjadi orang-orang bertakwa. Dan di dalam puasa itu tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu paling enggak kita mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Dari makan dan minum tentunya. Kemudian mengendalikan diri dari apa? Dari nafsu-nafsu yang lain. Nafsu marah, nafsu untuk melihat hal yang enggak baik dan lain sebagainya. Nah, ketika kita telah dilatih oleh Allah di dalam bulan puasa ini untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, setiap hari paling enggak minimal 1 bulan nanti insya Allah, ya, maka harapan nanti akan terbentuk pada diri kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri, yang mampu menahan nafsu kita. Karena Rasulullah SAW pun telah mengilustrasikan pada kita bahwa orang yang kuat itu bukannya orang yang kuat dalam bergulat. Orang yang kuat itu bukan orang yang okolnya bagus atau mungkin kalau lari menangan, ya. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang-orang yang mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Ya. Hadirin Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti ini. Di bulan Ramadan ini minimal, kemudian seterusnya kita tetap menjaga. Ya, jadi orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa yang di bulan-bulan berikutnya pun kita mampu mengendalikan diri. Betul? Mau marah nggak jadi. La taghdab alaka jannah. Hadis Rasulullah. Janganlah kamu marah, pahalamu surga. Kalau di surat Al-Imran ayat 133 134 itu dijelaskan wal kadhiminal ghaidh. Ya, orang-orang mampu menahan diri, mau marah nggak jadi, ya. Maka Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi di ayat 133. Enak sekali. Kalau dalam ilmu otak mampu menahan diri untuk tidak marah, maka terhindar diri dari hal-hal yang memutuskan sel otak kita. Nah, ada yang menarik cerita, seorang pemuda yang mengaku dirinya pelaku berdosa, suka berbuat dosa, ya, itu menemui Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Dengan berkata, ya Ibrahim bin Adham atau ya Aba Ishaq, ada enggak tips atau syarat supaya saya melakukan dosa itu legal, boleh gitu? Ada enggak syaratnya gitu? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan ada, asal kamu memenuhi 5 syarat. Wah, bangga itu pemuda tadi. Ada, iya ada gitu. Ya. Dan bangganya terus langsung bertanya, ya Syekh, apa itu syaratnya? Ya, kemudian dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah,
Syarat pertamanya adalah kamu hendaknya jangan memakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya tadi? Ya Syekh, bagaimana mungkin saya tidak makan rezeki yang diberikan Allah? Gak mungkin gitu. Semua rezeki yang di dunia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab Syekhnya, "Iya, kamu sudah mulai tahu, sudah nyadari rezeki itu datang dari Allah, diberikan oleh Allah. Masa sih kamu diberikan makanan gratis terus bermaksiat pada yang ngasih gitu." Ya. Sehingga pemuda tadi merasa nggak bisa menjalankan syarat yang pertama. Tapi penasaran syarat kedua apa ya Syekh? Baik, kalau kamu masih ingin juga untuk bermaksiat pada Allah, syarat yang kedua bahwa kamu maksiatnya jangan berada di buminya Allah. Ya Syekh, bagaimana mungkin saya tidak berada di buminya Allah? Alam semesta, seluruh isinya, langit dan bumi, semuanya adalah pemberian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibrahim bin Adham, iya, bagaimana mungkin kamu itu ngekos di buminya Allah secara gratis, kok bermaksiat pada Allah? Ya. Sehingga muda tadi mulai menyadari, mulai menyesali akan perbuatannya, tapi masih penasaran apa syarat ketiganya. Ya Syekh, kalau gitu apa syarat yang ketiganya? Kata Ibrahim bin Adham, dia mengatakan bahwa kalau kamu tetap aja pengen bermaksiat, maksiatnya jangan dilihat Allah. Masya Allah. Jangan dilihat Allah. Ya Syekh, bagaimana mungkin saya melakukan kemaksiatan tidak dilihat oleh Allah? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ini pemuda ini mulai menyadarinya bahwa seluruh aktivitas kehidupannya itu diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nasihat seperti ini, pemuda ini tertanam pemahaman bahwa Allah selalu mengawasi kita dan mulai meyakini dan menyadarinya. Sehingga pemuda ini mulai nangis menyesal perbuatannya. Ya, kemudian masih penasaran, syarat keempatnya apa? Kata Ibrahim bin Adham, kamu masih juga penasaran? Baik, nanti kalau kamu menghadapi sakaratul maut, mau diambil nyawa kamu, bilang pada malaikat, malaikat jangan cabut nyawaku dulu. Saya ingin bertobat, saya ingin perbaiki amal ibadahku, saya ingin beramal soleh. Apa jawabnya tadi? Ya Syekh, bagaimana mungkin malaikat mau mendengar perkataan saya? Ya, Syekhnya menguatkan lagi. Iya, ajal itu datangnya tidak kita sangka, tidak kita duga. Kita nggak bisa menunda meskipun hanya 1 menit atau 1 detik. Kita sewaktu-waktu dipanggil Allah. Langsung pemuda yang mulai menangis agak keras, tapi penasaran yang kelima. Ya Syekh, kemudian yang kelima apa syaratnya? Ya, Ibrahim mengatakan, kalau kamu masih tetap saja bermaksiat, nanti ketika di akhirat mau dilemparkan ke neraka oleh malaikat, bilang kepada malaikat, ya malaikat, saya nggak mau ikut. Gak mau ikut. Pemuda tadi menangis. Ya Syekh, bagaimana mungkin malaikat mau mendengar perkataan saya? Gak mungkin gitu. Setelah itu pemuda itu menangis dengan sejadi-jadinya, menyesali seluruh perbuatannya, kemaksiatannya, sehingga seketika itu komitmen berusaha kuat tenaga untuk meninggalkan seluruh dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di bulan ini peluang yang sangat besar untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini insya Allah kita lebih mudah untuk beribadah. Kenapa? Karena setan telah dibelenggu, ya, telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu surga dibuka selas-selasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapat. Artinya apa? Kita beribadah lebih mudah daripada sebelumnya. Demikian juga upaya untuk mengendalikan diri pun kita dimudahkan oleh Allah dengan berpuasa itu sendiri. Mudah-mudahan
upaya kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua digolongkan oleh Allah termasuk orang bertakwa, termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.